Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fajar Taufikur Rahman, NPM 1901011062, dengan mata kuliah AHP Al-Quran Hadis dan pembelajarannya, yang dimana dosen pengampunya yaitu Pak Dedi Wahyudi. Pertanyaan yang dimana beberapa pertanyaan ini diajukan dari mata kuliah AHP, yaitu yang pertama, bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0. Konsep pendidikan Merdeka Belajar memiliki fokus pada pengembangan kemampuan kognitif peserta. Artinya, peserta didik akan ditantang untuk mampu berpikir kritis dengan analisis yang baik. Kemampuan inilah yang dibutuhkan peserta didik agar bisa membuat keputusan yang bijak dalam penyelesaian masalah. Sebab dalam industri 4.0 basisnya adalah data teknologi, dengan kata lain, informasi yang bisa diakses oleh semua orang. Peserta didik yang tidak mampu menganalisis semua informasi tersebut tentu akan gagal membuat analisis serta kesimpulan yang benar serta akurat. Hal ini tentu akan menjadi masalah ketika para peserta didik masuk ke dunia industri yang telah mengadopsi mechanic learning dan kecerdasan buatan. Baik, yang selanjutnya yaitu apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quranan dan Al-Hadis serta pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini. Membuat rancangan pembelajaran adalah tugas seorang guru. Rancangan pembelajaran sebenarnya harus up to date, artinya harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Karena yang ditanyakan adalah era kependidikan 4.0, maka sebelum rancangan pembelajaran dikembangkan, yang harus dikembangkan adalah sumber daya manusia dalam hal ini, yaitu guru. Jika guru sudah mampu dalam hal teknologi, selanjutnya perlu diperhatikan juga yaitu kelengkapan fasilitas. Teknologi yang sudah ada di sekolah, jika semua sudah mumpuni, barulah rancangan pembelajaran dibuat. Rancangan kependidikan Al-Quran dan Al-Hadis era pendidikan 4.0 adalah dengan memanfaatkan teknologi sebaik mungkin agar dapat menarik perhatian peserta didik. Misalnya video tentang sejarah turunnya ayat tersebut, atau biasa yang terkenal dengan Asbabun Nuzul, atau dengan menyajikan gambar-gambar yang ditampilkan dengan proyektor yang kemudian peserta didik mengamati dengan seksama tentang gambar tersebut. Pertanyaan yang selanjutnya itu bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis serta pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0. Penggunaan strategi pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya. Maka itu berikut adalah beberapa macam strategi pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Yang pertama yaitu peserta didik diberikan tugas untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan mencari solusi di web-web yang berisi konten pendidikan agama Islam, yang dimana konten tersebut sudah dipercaya kebenarannya. Yang kedua yaitu guru melakukan pembelajaran dengan sistem online yang mana memantau aktivitas dan memberikan arahan kegiatan positif kepada peserta didik di sosial media, sehingga peserta didik dapat merasakan manfaat positif dari kemajuan teknologi. Masuk ke pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era 4.0. Pengembangan media pembelajaran Al-Quran dan Hadis yang sesuai dengan era pendidikan 4.0 yaitu bisa dengan menggunakan e-learning yang mana di dalamnya memuat tempat resensi, materi bisa berupa soft, file, ataupun video, tempat diskusi dan juga tempat pengumpulan tugas, sekaligus hingga peserta didik dapat mengulang materi yang sudah diberikan dan juga mengerjakan tugas kapanpun sesuai waktu yang ditentukan, sehingga peserta didik dapat belajar dimanapun dan kapanpun. Pertanyaan yang selanjutnya, apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19? Al-Quran dan Al-Hadis adalah bagian dari mata pelajaran pendidikan, yang dimana pendidikan di sini terarah pada agama Islam yang diberikan untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran sehingga mampu membaca,
dengan fasih menerjemahkan, menyimpulkan isi kandungan dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Namun, dengan mewabahnya virus corona ataupun COVID-19 di awal tahun 2020 dan 2019 telah menciptakan kebutuhan khusus dalam proses pembelajaran dan perlunya menjaga jarak dalam interaksi sosial ataupun sering disebut dengan social distancing. Dalam keadaan darurat pandemi COVID-19 ini, pembelajaran model BDR ataupun belajar di rumah yang dianjurkan oleh pemerintah menjadi solusi terbaik. Pembelajaran bisa menggunakan WhatsApp Group dan aplikasi Google Form yang sekiranya memudahkan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dan evaluasi. Namun masih ada saja kendala yang terjadi dikarenakan ada beberapa peserta didik yang tidak memiliki HP, Android, dan pulsa. Maka dari itu, seharusnya pemerintah mengerti akan keadaan hal ini dengan memberikan bantuan-bantuan yang selayaknya. Di samping itu pula, peserta didik terkadang tidak terlalu fokus dengan materi yang akan dipelajarinya karena terpengaruh dengan beberapa aplikasi-aplikasi yang ada di dalam HP, sepertinya game-game yang lebih menarik. Contoh saja game online yang sering dimainkan oleh sekalangan muda seperti halnya game Mobile Legends, serta dalam proses penentuan nilai dalam hal kemampuan membaca Al-Quran dengan fasih dapat menggunakan VC, akan tetapi memerlukan waktu yang cukup lama dan kuota internet yang sangat banyak. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dari jawaban saya di atas ataupun tadi. Apabila ada salahnya dalam tutur kata serta pengucapan kalimat, saya mohon maaf. Dan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton sekaligus menyimak. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.